Halo Bre, jumpa lagi di channel Imelis Movie, channel yang ngebahas alur cerita film-film seru. Sebelum Mimin mulai alur ceritanya, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Mimin ucapkan, terima kasih banyak buat kalian yang udah mau subscribe. Semoga dilancarkan rezeki kalian, tanpa kekurangan satu apapun. Di video kali ini, Mimin akan ngerangkum sebuah film, yang diangkat dari video game, yang berjudul Tekken, yang rilis pada tahun 2009. Jadi, film ini menceritakan tentang perjalanan Jin Kazama untuk mendapatkan juara Iron Fist, serta upaya balas dendam kepada orang yang sudah menghancurkan hidupnya. Bagaimana kisah dan keseruannya? Langsung aja kita simak alur ceritanya. Cekicot. Corporations took control. Film dimulai, di mana negara di seluruh dunia terlibat perang dahsyat, yang mengakibatkan negara di dunia mengalami kerusakan. Namun dari kerusakan itu, muncullah klan-klan besar, yang mengambil alih pemerintahan. Diketahui ada 8 klan yang tersebar di seluruh bumi, dan bersama-sama membangun bumi kembali. Dari 8 klan itu, ada satu klan, yang menguasai kelompok terbesar di Amerika Utara. Klan itu bernama Tekken, yang berada di kota tersebut. Untuk mempercepat krisis yang terjadi, ketua Tekken bernama Heihachi Mishima, kemudian mengadakan sebuah turnamen tarung bebas bernama Iron Fist, di mana para petarung dari klan-klan besar akan bertarung sampai hanya tinggal satu orang tersisa, dan menjadi pemenangnya, dan menerima ketenaran, serta kekayaan seumur hidup. Dan dari sinilah, cerita Tekken dimulai. Kemudian, kita diperlihatkan, di mana, ada seorang pemuda bernama, Jin Kazama, yang berasal dari kota kumuh, bernama, Enfield, sedang dikejar-kejar oleh kelompok pria bersenjata. Rupanya, Jin ini merupakan pencuri barang selundupan, untuk kelompok yang melawan Tekken Corporation. Selain dikejar pria bersenjata, Jin juga dikejar oleh Jack Hammer, yaitu tentara elit Tekken yang bertugas mengamankan kota Enfield. Setelah berlari ke sana kemari, akhirnya Jin sampai di markas perlawanan, yang dikelola oleh seorang pria bernama Gondes. Jin lalu memberikan barang curiannya, berupa mesin perangkat canggih, dan sangat langka, yang baru saja ia curi, dari Tekken Corporation. Setelah mendapatkan bayaran dari Gondes, Jin pergi ke sebuah klub malam. Di sana, ia melihat pengumuman dari Heihachi, yang mengumumkan bahwa turnamen akan segera diselenggarakan. Dan ternyata, turnamen ini sudah diadakan 4 kali berturut-turut, selama 4 tahun terakhir. Jin lalu membayar hutangnya selama 1 bulan, ke pemilik klub bernama Ben. Setelah itu, Jin lalu menemui pengedar barang langka, yang bernama Kiwil, untuk membeli jeruk, dan bubuk kopi, yang akan diberikan ke ibu tersayangnya. Setelah mendapatkan barang langka tersebut, Jin lalu pulang ke rumah, dan disambut oleh ibunya yang bernama Jun Kazama. Selain menjadi ibu, Jun juga menjadi pelatih bela diri untuk Jin, di mana Jin ini sudah dilatih sejak kecil oleh ibunya, yang memiliki teknik bela diri langka. Namun sampai saat ini, Jin belum mengetahui asal-usul ibunya, dan juga ayahnya, yang dianggap sudah meninggal sebelum Jin lahir. Scene kemudian berpindah di Tekken Corporation. Heihachi yang mulai mempersiapkan arena turnamen, bersama putranya yang bernama Kazuya. Di mana Heihachi memerintahkan Kazuya untuk menggantikan Jack Hammer, untuk mengamankan Iron Fist, dan juga menangkap para pencuri, yang belakangan ini selalu mencuri barang-barang milik Tekken. Kemudian, kita beralih ke Jin.
yang sedang jalan-jalan malam. Di sana, Jin bertemu dengan pacarnya yang bernama Kara, dan karena mereka sudah lama tidak ketemu, keduanya pun melepaskan kangennya di Oyo. Bersamaan dengan itu, Gondes yang sedang mengotak-ngatik perangkat yang dicuri Jin, tiba-tiba digerebek oleh Kazuya dan Jackhammer. Selain itu, Kazuya juga mengirim Jackhammer untuk mencari Jin di rumahnya. Namun saat mencari Jin, Jackhammer hanya menemukan sang ibu, sedangkan Jin yang tahu sedang ada penggerebekan, langsung bergegas pulang untuk menyelamatkan ibunya. Namun, karena tidak menemukan Jin di sana, Kazuya malah memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan rumah Jin. Alhasil, ibunya Jin pun tewas, sedangkan Jin yang baru saja pulang, langsung syok. Dan dari sinilah, ia sangat dendam dengan Heihachi, yang ia kira adalah dalang dari semua ini. Setelah ledakan, Jin pun masuk ke rumahnya, dan secara tidak sengaja Jin menemukan ID Tekken milik ibunya. Hal ini pun membuat Jin terkejut, karena ternyata selama ini, ibunya adalah petarung Tekken. Untuk mengetahui semuanya, Jin pun memutuskan untuk mendaftarkan dirinya ke turnamen Iron Fist, meskipun pacarnya memohon agar Jin tidak ikut turnamen. Tetapi Jin tetap keras kepala, dan tetap pergi ke turnamen Iron Fist. Sesampainya di lokasi seleksi, Jin pun mengetahui, ternyata panitianya adalah seorang pensiunan petarung Iron Fist, yang bernama Steve Fox, dan tanpa pikir panjang, Jin pun langsung mendaftarkan dirinya ke Steve. Jin kemudian dibawa ke ring, di mana ia harus bertarung melawan petarung Iron Fist bernama Tsukasa. Karena seleksi ini ditampilkan di seluruh kota, Jin pun langsung menjadi perbincangan teman-temannya. Meskipun Jin belum pernah tarung sama sekali, tetapi teman-teman tongkrongannya beramai-ramai mendukung Jin. Jin dan Tsukasa kemudian bertarung dan menunjukkan kemampuannya masing-masing. Di dalam pertarungan itu, Tsukasa berhasil membuat Jin tersungkur, dan seketika inilah, Jin teringat perkataan ibunya, "Siriku sirih kuning, kemang laras kayu jati, si kasa penyakitnya kuning, waras-waras kagak waras mati." Seketika itu juga, Jin bangkit dan menghajar Kasa bertubi-tubi, sampai akhirnya, Jinlah yang menjadi pemenangnya. Melihat kemampuan Jin, akhirnya Heihachi pun terkesan, dan ia memberikan tiket agar Jin mengikuti turnamen Iron Fist yang sesungguhnya. Setelah pertarungan selesai, Steve pun lalu menawarkan diri menjadi promotor Jin, karena memang setiap petarung harus mempunyai promotor. Jin pun setuju, dan dibawalah ia ke Tekken Corporation. Sementara itu, Heihachi menemui Kazuya setelah mendengar kabar kalau Kazuya membunuh keluarga pencuri, yaitu Jun, ibunya Jin. Heihachi pun sangat marah, karena seharusnya Kazuya tidak boleh membunuh warga, meskipun mereka mencuri, namun membunuh di masa krisis ini bukanlah tindakan yang baik. Sesampainya di Tekken Corporation, Jin kemudian dibawa ke camp para petarung. Di sana, Jin menemui para petarung, seperti Raven, dari klan G-Croft si ahli ninjutsu, Eddie Gorgo, dari klan Valencroft si capoeira, Dragonov, dari klan Ruskop, kakak dan adik, yaitu Anna dan Nina, Christy Montero, Miguel Rojo, Yoshimitsu si master pedang, Brian Fury sang petinju, dan terakhir adalah Jin. What's this? And guess what? Now you have your signature look. Setelah sah menjadi petarung Iron Fist, Jin kemudian mendekati petarung cantik yaitu Christy, di mana Christy ini mempunyai teknik yang sering ibunya Jin gunakan. Spread your toes. It's name's Jen. You studied Bagua? See you in the arena. Keesokan harinya, pertandingan Iron Fist pun dimulai. Sebelum dimulai, Tekken Corporation memperkenalkan para petarungnya kepada para penonton.
Setelah petarung diperkenalkan, dimulailah babak pertama. Dalam babak ini, Raven dipertemukan dengan Eddie si ahli capoeira. Selama pertarungan, Eddie memutar-mutar di bawah, yang tentunya membuat Raven kewalahan. Namun pada akhirnya, Eddie pun berhasil dikalahkan oleh Raven. Setelah pertarungan pertama dimenangkan oleh Raven, kini giliran Jin melawan Miguel. Di pertarungan itu, Jin masih nervous, dan Jin pun dibuat babak belur oleh Miguel. Namun, setelah teringat ibunya yang meninggal, Jin pun menjadi lebih kuat, dan akhirnya berhasil mengalahkan Miguel. Setelah pertarungan, Jin dan Steve dihampiri oleh Kazuya, yang dari tadi mengamati Jin bertarung. Di situ Kazuya mengungkapkan, kalau gaya bertarung Jin serasa tidak asing. We'll see about that. Work hard, keep training. Di malam harinya, ketika Jin sedang latihan, Jin dihampiri oleh Christy yang ingin mengajaknya keluar. Karena Christy begitu menggoda, Jin pun akhirnya pergi bersama Christy. Keduanya lalu pergi ke klub malam, dan disitulah, keduanya mulai saling menyukai. Sementara di tempat lain, Kazuya yang penasaran dengan Jin, sedang meneliti DNA-nya Jin. Dan setelah ditelusuri, ternyata Jin adalah anaknya Jun Kazama, yang tidak asing bagi Kazuya. Setelah bersenang-senang, Jin kemudian mengantar Christy kembali ke campnya, tapi begitu Christy keluar, tiba-tiba Jin diserang oleh dua ninja wanita. Mendengar suara kegaduhan di kamar Jin, Christy pun langsung menghampiri kamar Jin. Hal ini pun membuat kedua ninja itu langsung pergi. Sementara itu, Jin yang terluka parah, dibawa ke hadapan Steve. Di situ Steve berpendapat, bahwa ada pihak dari Tekken, yang tidak ingin Jin ada di sini. Karena Steve takut, akan nyawanya Jin melayang, Steve pun menyarankan Jin untuk mundur dari turnamen, dan menyuruhnya pulang. Namun tentu saja, Jin menolak, karena masih ada masalah yang ia harus selesaikan. Kemudian, Jin menunjukkan kartu ID milik ibunya. Seketika Steve pun terkejut, karena ibunya Jin, adalah teman seperjuangan Steve, di turnamen Iron Fist pertama. You don't know what you're talking about. Sementara di tempat lain, dua ninja yang menyerang Jin, ternyata adalah Nina dan Anna, yang sedang menemui Kazuya, dan memberitahukan, kalau misi mereka gagal. Dan terungkaplah, bahwa orang yang ingin membunuh Jin adalah Kazuya. Hal ini karena Kazuya sangat berambisi ingin menjadi pewaris Tekken. Oleh karena itu, Kazuya rela melakukan cara kotor, untuk mendapatkan posisi itu. Singkat cerita, hari pertandingan selanjutnya pun dilaksanakan. Dalam babak ini, Christy dipertemukan dengan Nina, dan ketika Jin mengingat-ingat, ternyata Nina lah ninja yang semalam menyerang Jin. Mengetahui hal itu, Christy pun langsung menghajar Nina tanpa ampun. Dan akhirnya, Christy pun memenangkan pertandingan itu. Di babak berikutnya, Jin kemudian dipertemukan dengan Yoshimitsu, si Master Samurai. Melihat lawannya kali ini sangat brutal, Steve pun memberikan pelindung tangannya kepada Jin. Sementara itu, Heihachi yang baru tiba di ruangan merasa terkejut, karena seharusnya Jin tidak melawan Yoshimitsu. Dan terungkaplah, yang mengatur pertarungan ini adalah Kazuya, yang sangat ingin Jin mati. Heihachi kemudian mencoba menghentikan pertandingan itu, namun Kazuya langsung mencegahnya, serta menunjukkan kepada ayahnya, bahwa pasukannya kini telah berpihak pada dirinya. Dikarenakan Yoshimitsu menggunakan senjata, Jin pun juga diberikan senjata. Jin dan Yoshimitsu lalu mulai bertarung, dengan menggunakan senjata mereka masing-masing.
Namun, karena Yoshimitsu adalah si ahli samurai, Jin pun dibuat kewalahan. Sementara itu, Kazuya keceplosan, dengan mengatakan ke Heihachi, "Kau akan melihat pemakaman Jin Kazama." Mendengar nama Kazama, Heihachi pun sadar, bahwa Jin adalah anaknya Kazuya. Heihachi pun langsung menyalakan alarm peringatan, agar para petarung harus diamankan. Dan di saat itulah, Jin mengingat pesan ibunya. Dan ia pun bangkit, dan langsung menghajar dada Yoshimitsu sekuat tenaga, yang seketika membuat Yoshimitsu tumbang. Jin yang terluka parah, kemudian dibawa oleh Steve dan Christy, namun, di tengah jalan mereka dikepung oleh penjaga, dan berakhir dikurung bersama petarung lainnya. Gak lama kemudian, Kazuya datang menemui mereka, dan memberitahukan, bahwa Tekken Corporation sekarang adalah miliknya. Gak cuma itu, Kazuya pun membuat peraturan baru, di mana di pertarungan selanjutnya, harus saling membunuh, yang artinya, si petarung yang kalah harus dibunuh. Setelah Kazuya pergi, Raven adalah orang pertama yang tidak sudi dengan peraturan baru ini. Dari situlah, Raven memberontak, dan menyerang penjaga, serta merampas senjata penjaga. Raven, Steve, Christy dan juga Jin, kemudian berniat kabur dari tempat ini, namun di tengah jalan, mereka bertemu dengan Heihachi, yang sedang dikurung. Menyadari hal itu, mereka pun melepaskan Heihachi, karena ialah yang tahu jalan keluar dari tempat tersebut. Tapi saat pelarian mereka, Raven pun tertembak, dan ditangkap kembali. Sedangkan yang lain, berhasil keluar dari gedung Tekken. Heihachi kemudian membawa Steve, Christy, dan Jin ke sebuah gedung kosong. Di sana, Heihachi berbicara dengan Jin, untuk mengungkapkan fakta sebenarnya, bahwa Jin adalah cucunya. Heihachi mengaku, bahwa dirinya tidak membunuh Jun. Justru Heihachi lah, yang menyelamatkan Jun, saat Kazuya memperkosa Jun. Dan ternyata, Kazuya adalah ayahnya Jin. Itulah mengapa, Kazuya sangat ingin Jin mati, agar tidak ada lagi pewaris selain dirinya. Di saat itu juga, tempat persembunyian mereka diserang oleh pasukan Tekken. Dalam serangan itu, Steve tewas tertembak, sedangkan Christy berhasil ditangkap. Kazuya lalu menemui Heihachi, dan ia mengungkapkan, bahwa dirinya tidak akan membunuh Jin di sini, melainkan akan membunuh Jin di turnamen. Setelah memberitahukan hal tersebut, Kazuya menyuruh pasukannya, untuk membunuh Heihachi, sedangkan Jin dan Christy, dibawa kembali ke Tekken Corporation. Singkat cerita, pertandingan semifinal pun dimulai. Dalam pertarungan kali ini, Sergei melawan Brian, dan karena peraturannya sudah diubah, jadi mereka pun bertarung, menggunakan senjata. Dalam pertarungan itu, Brian berhasil mengalahkan Sergei, dan juga membunuhnya. Sementara itu, Kazuya menemui Jin, dan memaksa Jin melawan Brian. Kazuya tahu, bahwa Jin tidak akan bisa mengalahkan Brian, karena melihat kondisi Jin yang kini sudah terluka. Ryan Fury. That's Sebelum pertandingan, Jin mendapat nasihat dari Raven, yang mengatakan, kau harus memenangkan pertarungan ini, dan menghentikan si Kazuya. Jin kemudian, memasuki arena sambil disoraki oleh penonton, yang sangat mendukung Jin. Dengan penuh amarah, Jin lalu bertarung dengan Brian di atas arena. Sayangnya Jin hilang kendali, sehingga teknik yang ia pelajari tidak bisa ia kuasai. Ketika Jin hampir menyerah, ia lagi-lagi teringat ibunya, dan juga teman-temannya. Dari situlah, Jin mulai bangkit kembali, dan membalas semua serangan Brian. Gak cuma itu, Jin pun naik ke atas,
dan menghabisi Brian dengan tendangannya. Melihat Jin masih hidup, Kazuya pun tak terima. Ia lalu mengambil 2 kapak, dan akhirnya nekat turun ke arena, untuk melawan Jin. Kazuya! Dengan kondisi yang terluka parah, Jin pun kewalahan melawan Kazuya. Ketika Kazuya hendak membunuh Jin, tiba-tiba, Christie memberontak, dengan menembaki kaca. Hal ini pun, membuat Kazuya lengah, dan Jin pun berhasil membalikan keadaan, dan berhasil mengalahkan Kazuya. Tetapi, meskipun Kazuya telah membunuh ibunya, tetapi Jin tidak membunuhnya, dan membiarkan Kazuya tetap hidup, agar ia merasa malu seumur hidup, akan kekalahannya. Dan sekarang, Jin pun menjadi sang juara. Karena ia takut kehilangan Christie, ia pun memutuskan kembali ke kampung halamannya. Dan film pun berakhir. It was only just beginning. Oke bre, itulah alur cerita film Tekken. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang Mimin bawakan. Kalau kalian suka filmnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Makasih, sampai jumpa di film selanjutnya. Bye bye.